Halo semuanya, selamat datang di sesi kita yang terakhir di Hacking Your Career. Nah, di mana di sesi yang terakhir ini kita akan melihat pentingnya untuk mengetahui yang namanya happiness hacking. Nah, happiness ini adalah kunci ya. Kalau kita happy, kita senang, ya, kita bahagia, maka harusnya karir kita pun ya akan lebih baik lagi. Ya, kenapa? Karena kita punya satu pemikiran, satu attitude yang selalu positif. Nah, kita lihat ya sama-sama bagaimana kita melakukan hacking terhadap happiness kita. Kita mulai pertama dengan ya, apakah benar bahwa work bring happiness? Nah, seharusnya seperti itu ya teman-teman semua, tapi kita juga melihat situasi di mana saat ini banyak sekali orang-orang yang merasa pekerjaannya tidak membawa kebahagiaan untuk dirinya. Nah, contoh-contohnya dalam quote-quote berikut ini, yang teman-teman mungkin pernah dengar, ya atau bahkan mungkin teman-teman pernah katakan sendiri. Yang pertama, I'm waiting for that 5 o'clock every day. Ini artinya teman-teman selalu menunggu jam 5 sore. Karena jam 5 sore itu identik dengan jam bebas dari kerjaan kantor. Jam bebas, jam pulang. Nah, kalau ini adalah satu quote, ya, satu kalimat yang teman-teman sering ucapkan, ini adalah tanda-tanda di mana you are not happy with your work. Yang kedua, I do my work just because my boss told me so. Jadi di sini teman-teman hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diminta oleh bosnya teman-teman. Nah, kalau bosnya lagi pergi, nah teman-teman tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya. Kalau bosnya tidak meminta melakukan A, B, C, maka hal-hal itu pun tidak dilakukan. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah the best day for every month is on the 25th. Nah, ini teman-teman, ya kalau tanggal 25, tanggal 26, ini tanggal-tanggal gajian ya. Nah, ini adalah tanggal yang selalu teman-teman tunggu dan hanya ini yang menjadi satu penyemangat teman-teman. Nah, ini juga adalah tanda-tanda bahwa kalian ya, bahwa teman-teman di sini sedang dalam kondisi kurang happy, kurang bahagia dengan pekerjaan sekarang. Kalau teman-teman tidak bahagia, maka apa sih yang terjadi? Ya, tentu banyak efek buruknya. Misalnya pertama adalah ya ke general well-being, ya ke kehidupan teman-teman secara umum, ya ke kualitas mental teman-teman. Ya, lalu berikutnya ke produktivitas dari teman-teman juga. Ya, yang tentu akan terganggu dan juga mengganggu willingness to improve yourself. Jadi ternyata teman-teman kalau kita tidak happy, ya kita bahkan tidak punya keinginan untuk mengembangkan diri kita. Nah, bahkan kita jadi stres, kita jadi depresi, dan sebagainya. Nah, akibatnya, ya ujung-ujungnya adalah teman-teman akan stuck with your life. Ya, teman-teman akan berada dalam situasi di mana teman-teman pun bingung. Kenapa ya saya begini-begini terus? Kenapa ya saya tidak bisa seperti rekan-rekan saya yang lain yang karirnya baik? Kenapa saya tidak seperti teman SMA saya dulu yang saat ini sudah menjabat posisi-posisi yang sangat baik di perusahaan? Nah, hal ini ya biasanya terjadi karena teman-teman sebenarnya berada dalam situasi yang tidak happy dengan karir, dengan pekerjaan yang saat ini ada. Nah, bagaimana teman-teman bisa ya live a happier life? Untuk ini, pertama, teman-teman perlu untuk be mindful about your mental condition. Teman-teman harus sadar situasi mental teman-teman saat ini. Ya, apakah teman-teman sedang mengalami down, ya, sedang mengalami negative emotion, ya, atau ya situasinya seperti apa? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman perlu find meanings in your job. Ya, teman-teman di sini ya kalau kita bekerja sehari-hari, kita harus tahu makna ya dari pekerjaan yang kita lakukan itu fungsinya apa. Bagaimana pekerjaan kita bisa membantu banyak orang. Ya, bukan hanya sekedar menghasilkan uang untuk perusahaan, bukan hanya sekedar untuk saya mendapatkan gaji, tapi benefit ekstranya apa?
Ya. Nah, berikutnya teman-teman, ya, saya di sini setuju dengan kalimat bahwa passion is overrated. Ya, banyak yang di luar sana mengatakan bahwa kamu harus tahu dulu passion kamu sebelum kamu mulai kerja. Atau kamu harus tahu dulu passion kamu supaya kamu jadi orang yang happy. Nah, buat saya, ya, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Kenapa? Karena ya passion itu adalah sesuatu yang belum tentu bisa dengan mudah kita temukan bersama-sama. Ya, ada orang yang mungkin dari kecil sudah tahu passionnya apa. Tapi ada juga yang bahkan ketika sudah kerja pun dia tetap belum tahu passionnya apa. Nah, buat saya yang lebih penting adalah bagaimana kita, ya sembari kita bekerja, ya kita perlahan-lahan menemukan passion kita. Passion itu bukanlah sebuah destination, bukan sebuah tujuan. Ya, passion itu ada journey-nya, teman-teman. Ya, perjalanan kita menemukan passion kita masing-masing tergantung tentunya dari kita masing-masing. Ya, ada yang cepat, ada yang lama. Nah, tetapi tentunya passion itu juga harus dibarengi dengan bagaimana kita bisa menggunakan passion itu untuk ya kita mengembangkan karir kita. Ya. Kemudian bring joy to your life. Nah, teman-teman di sini ya, salah satu kriteria kita dapat happy adalah kalau kita berpikir positif. Bagaimana kita bisa berpikir positif? Ya kita harus bring positive things into our life. Ya, bring joy to our life. Kalau ada hal-hal yang menurut kita ini akan membuat saya berpikir negatif, maka hal-hal inilah yang harus kita hindari. Discuss happiness, teman-teman. Ya, diskusi tentang happiness kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kita menyebarkan ke orang-orang bahwa I'm happy right now, karena ya saya sedang happy karena apa? Nah, ini akan menyebarkan ya, hal yang positif juga ke lingkungan sekitar kita. Nah, kalau lingkungan kita positif, maka di saat yang sama kita juga terpengaruh untuk menjadi orang yang lebih positif lagi. Ya. Nah, kemudian untuk kita dapat mencapai happiness ini, ya, di part yang berikutnya adalah kita harus aware terhadap emosi kita. Ya. Nah, teman-teman, don't take everything so personally. Jangan terlalu baper. Ya. Nah, teman-teman tentu ketika bekerja pasti punya rekan kerja yang mungkin tidak sependapat, yang mungkin mengkritik. Ya. Tetapi teman-teman di sini harus lihat bahwa ketika ada kritikan, ya, atau ada hal-hal lain yang misalkan pendapat yang tidak sama dengan teman-teman, itu bukan berarti ya kritikan ini ditujukan kepada teman-teman, tapi ditujukan kepada apa pekerjaan yang teman-teman sedang lakukan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan kritikan yang ditujukan kepada pekerjaan kita dengan kritikan yang sifatnya personal. Ya, nah teman-teman di sini, kalau ada yang mengkritik kita secara personal, pertama kita harus sadar dulu benar atau tidak ya kritikan ini ditujukan untuk personal saya, atau sebenarnya kritikan ini mungkin ditujukannya adalah kepada pekerjaan saya. Kalau kritikannya ditujukan kepada saya pribadi, bukan ke pekerjaan saya, maka teman-teman di sini harus pintar-pintar mengatur emosi. Ya, kita biasanya dengan sangat mudah langsung membalas, langsung defensif, ya, dan akibatnya ini tidak akan berujung pada hasil yang positif. Karenanya kalau ada kritikan ya yang ditujukan langsung ke teman-teman secara personal, bukan ke pekerjaan, maka ya teman-teman di sini jangan membalas terlebih dahulu. Ya, biasanya kita katakan ya kepala kita harus dalam situasi yang dingin. So have a space, teman-teman. Ya, jangan dibalas terlebih dahulu, have a space, dan nanti teman-teman bisa ajak orang ini berdialog. Ya, berdialog ya teman-teman, bukan memarahi orangnya, tapi ajak berdialog ya agar ya, perasaan-perasaan negatif tersebut ya dapat teman-teman ungkapkan, dan ini akan membawa ya satu rasa yang positif lagi ketika hal ini sudah dibicarakan dengan baik. Ya. Oke. Kemudian, nah, part yang berikutnya adalah kita untuk mencapai happiness kita perlu yang namanya wisdom. Wisdom itu apa sih?
Ya, dalam bahasa Indonesia, wisdom artinya kita perlu jadi orang yang bijaksana. Nah, bijaksana itu artinya apa, teman-teman? Kita punya knowledge yang berasal dari berbagai macam hal, kemudian kita tahu betul kapan kita menggunakan knowledge tersebut. Ya, kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki ya untuk kita hidup ya di pekerjaan kita, di kehidupan pribadi kita, di karir kita, termasuk salah satu yang paling penting. Ya. Nah, teman-teman di sini untuk mencapai wisdom, ya ini saya ada angkat satu ya cabang di filsafat yaitu Stoic, ya Stoicism. Nah, di Stoicism ini diajarkan bahwa ya kita itu sebagai manusia untuk dapat mencapai happiness, ya kita harus ya hidup itu lebih mungkin gampangnya adalah kita harus hidup itu lebih santai, teman-teman. Ya santai dalam arti bukan kita tidak punya ambisi pribadi gitu ya, tapi kita tahu mana hal-hal yang bisa kita kontrol dan mana hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah gitu ya, kita memang tidak bisa melakukan apapun terhadap hal-hal tersebut. Ya, dan kita berusaha tetap secara maksimal untuk kita dapat ya mengontrol hal-hal yang memang bisa ya masuk ke ranah kita. Ya, misalnya apa? Our emotion. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol, harus bisa kita kontrol, teman-teman, agar sekali lagi kita bisa mencapai happiness. Dan terakhir, be humble. Ya, being humble dalam arti kita terus-menerus belajar ya agar kita menjadi orang-orang yang bisa lebih baik ya secara pribadi kita dan juga secara karir kita.